Salam Rahayu saya ucapkan kepada seluruh followers dan para murid serta pemahar Padepokan Maharatu Semesta. Bersama saya Rudra Mahadewa, pimpinan Padepokan. Ya, jadi di sini saya ingin menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Karena menurut saya ini saya wajib jelaskan untuk ke publik supaya semuanya tahu ya. Oke. Yang pertama, Bunda, bagaimana caranya mengatasi masalah banyak utang ya? Karena di sini tertera orang tersebut, sebentar ya, utangnya menumpuk. Ya, jadi kalau untuk banyak utang ya, kita bisa mulai dari mengatur di dalam rumah kita secara Feng Shui ya. Saran saya larikan ke arah Feng Shui. Kalau mau dikonsultasikan sama saya bisa, tetapi di sini saya jelaskan apa yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalian jangan letakkan sapu itu berada di ruang tamu. Taruh aja itu di belakang, di dapur ya, tetapi di belakang pintu. Jangan taruh itu di dekat meja makan atau di ruang tamu, karena itu bisa menyapu kerejekian kalian. Jadi kalau utang banyak itu, kalian harus memperluas atau melebarkan pintu rezeki. Itu yang pertama. Terus yang kedua, misalnya kalian ada bak sampah di rumah, ada tempat pembuangan sampah. Nah, itu jangan biarkan penuh. Sore udah harus dibuang. Bukan hanya tempat pembuangan sampah, tetapi misalnya kalian punya asbak rokok. Misalnya kalian merokok kan, kalian taruh abunya di situ. Nah, itu dibuang. Kalau dia sudah penuh, jangan dibiarkan itu terus ada di ruang tamu atau di tempat kalian nonton TV. Nah, itu harus dibuang ya. Jangan biarkan ada sampah di dalam rumah. Di dapur ditata dengan baik. Jangan sampai ada kelihatan yang bertimbun atau misalnya barang-barang yang nggak dipakai itu dibiarkan menumpuk. Itu jangan. Kalau bisa barang-barang yang nggak dipakai tapi masih sayang itu digudangkan saja. Jangan dibiarkan bertumpuk di dalam rumah. Atau misalnya kalau sudah nggak pakai, itu kalian bisa bakar ya. Supaya aliran rezeki itu masuknya lancar. Jadi seperti itu. Kalian harus memulai dari rumah kalian sendiri, atur Feng Shui-nya dengan baik. Selanjutnya, kalian yang punya dompet, ganti dompet kalian itu dengan dompet hitam. Jangan pakai dompet warna merah. Sekala-kalanya dompet kalian itu warna coklat ya. Kenapa demikian? Supaya uang itu modelnya seperti ini. Dia membawa berkah dan tersimpan, tidak terlalu keluar ya. Kalau kalian pakai yang warna merah, itu simbolnya adalah kalian uangnya keluar ya. Jadi seperti itu. Nah, itu yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, Bunda Guru, bagaimana caranya supaya saya bisa selaras dengan leluhur saya dan saya ingin bertemu leluhur saya satu persatu karena saya sudah sebatang kara. Baik, jadi begini. Ketika kalian merasa hidup kalian sudah sebatang kara, kalian harus membuat diri kalian itu berarti. Maksudnya harus punya jati diri. Supaya kalian sebagai orang yang mandiri itu dihargai orang, dianggap orang, orang sungkan sama kalian. Nah, lalu bagaimana caranya? Ya kalian latihan sesuai dengan hobi kalian. Kalau misalnya kalian ingin bertemu leluhur, saya bisa mengaktifkan gerbang leluhur di dalam tubuh kalian. Saya bisa membuka mata batin kalian. Tetapi satu hal, kalau kalian gak sakti apa-apa, tidak ngerti spiritual, ya percuma aja. Kalian gak akan rasakan karena kalian aura pun gak ngerti, energi pun gak ngerti. Apalagi tenaga dalam, kalian gak tahu. Jadi saran saya, kalau kalian memang mau terhubung dengan leluhur kalian dan kalian merasa spiritual adalah jalan kalian, nah berlatihlah dimulai dari nol. Ya. Karena kalau misalnya saya akan membuka gerbang leluhur di dalam diri kalian, oke, saya terima maharnya, tetapi ya
kalian biasa aja, nggak ada dampak yang lebih, karena kalian tidak memiliki dasar-dasar spiritual. Jadi harus pantaskan diri dulu ya. Kalau masalah wah ini terlalu ribet, ya namanya kita mau menggapai jati diri, mana ada yang simple, nggak ada. Kalian harus latihan. Murid-murid saya aja latihan ya. Jadi seperti itu untuk dipahami. Tentukan dulu hobinya kemana. Kalau memang ke spiritual, bisa dilatih mulai dari nol. Jangan takut mahar, karena mahar itu juga menentukan kualitas kalian. Kalau mau yang gratisan itu banyak ya, tetapi ya yang namanya gratisan itu ya kulit ya tetap kulit, tidak akan bisa menjamin bahwa kalian mendapatkan jati diri. Contohnya ya kayak yang tarung tenaga dalam di Komal TikTok ini. Nah, itu adalah contoh-contoh orang yang ingin menjadi spiritual tetapi dengan cara simple, tidak step by step latihan, akhirnya mencari validasi karena tidak yakin dengan diri dia. Tetapi kalau kalian berguru, kalian yakin dengan jati diri yang kalian dapatkan, tidak perlu minta validasi ke publik. Kalian udah tahu, oh saya ini siapa, keturunan siapa, karena saya dilatih. Nah itu nanti yang akan kalian rasakan. Contohnya murid-murid PMS, mana ada murid PMS ini sanggup tarung di Komal, bukan karena mereka tidak sakti, tetapi karena mereka yakin dengan jati diri mereka. Jadi seperti itu ya, untuk dipahami. Selanjutnya saya akan membalas lagi salah satu chat lagi ya. Bunda, bagaimana caranya mengatasi suami yang sering selingkuh? Ya, sudah capek menghadapi hal ini. Ya, jadi di sini saya akan jawab lagi ya. Suami yang sering selingkuh, hanya satu solusinya. Kalian harus pegang kendali suami kalian. Jangan dibiarkan suami itu seenaknya melakukan hal di luar sana mentang-mentang dia cari uang. Pondasi di awal, kalian harus punya penghasilan sendiri. Minimalnya bedak, lipstik, kalian bisa beli. Kalian bisa mendandani diri sendiri. Karena pondasi supaya kita bisa mengendalikan suami kita, kita harus menjadi pribadi yang mandiri dulu. Kalau kita tidak mandiri, jangan harap kita bisa mengendalikan suami kita. Itu langkah awal ya. Harus menjadi pribadi yang mandiri, punya penghasilan sendiri, bisa dandan dengan cantik dengan hasil sendiri, tidak meminta kepada suami. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian yakin nggak sih menempuh dengan jalur spiritual? Karena ada banyak, kalau saya lihat ibu-ibunya ini keluh kesahnya aja datang ke tenaga spiritual, tetapi untuk melakoninya masih takut-takut ya. Saya beberapa ibu-ibu yang datang kepada saya, hanya satu ibu, seorang ibu rumah tangga yang berhasil mengendalikan suaminya melalui jalur ilmu-ilmu saya. Kenapa demikian? Karena dia yakin, dia sudah mandiri duluan, punya penghasilan sendiri, rezekinya udah ada. Dia yakin dengan jalur yang dia tempuh. Nah, makanya dia berhasil. Suaminya udah lepas dari pelakor itu. Dia sudah melapor kepada saya. Kenapa demikian? Ya karena dia yakin dengan jarak yang dia tempuh. Ada banyak ibu rumah tangga ini dia tidak yakin. Tidak yakin dengan jarak yang dia tempuh. Ya. Dia masih mikir, oh maharnya berapa-berapa. Perlu kalian tahu ya, kalau untuk mengembalikan suami, kalau saya sendiri ya, kalau enggak 10 juta ke atas saya enggak mau. Kenapa demikian? Ritualnya tuh mahal. Boleh tanya aja praktisi lain yang khusus di bidang yang kayak gituan, di bidang pelet pengasihan, enggak ada mereka mau di bawah 10 juta. Pasti mereka mau di atas 10 juta. Kenapa? Karena biaya untuk bikin ritualnya aja mahal. Terus gimana caranya? Solusinya supaya ini tetap bisa jalan, walaupun misalnya nggak pakai ritual, ya bisa dengan cara mengamalkan ilmu-ilmu dari saya. 500.000 saja kalian sudah mendapatkan ilmu-ilmu tersebut. Nah, tetapi dengan satu catatan, ya harus yakin dengan jalan yang kalian tempuh. Ikuti instruksi saya, jangan bikin instruksi sendiri. Pertanyaan selanjutnya ya. Sebentar saya cari dulu.
lebih penting itu yang saya jawab ya. Oke, baik. Bunda, apakah di sini melayani pasang susuk atau tidak? Ya, jadi di sini melayani ya pasang susuk. Kalau susuk dari saya ini susuk kapsul, jadi aman. Ya, saya jamin itu nggak akan ada masalah. Saya punya susuk itu ya unsur ilmunya alam semesta, keilahian. Jadi tidak menggunakan jin atau menggunakan siluman sebagai patokan utama dari power susuk itu. Memang di TV-TV ya, maksudnya ada suatu film yang menceritakan tentang orang pakai susuk itu rata-rata negatif semua. Ya karena kan mereka mau yang horor. Sebagai hiburan, namanya film horor juga kayak gitu. Tetapi sebenarnya aslinya pasang susuk itu, apalagi zaman sekarang ya, praktisinya hebat-hebat. Sudah tahu mana yang bahaya dengan enggak. Kenapa demikian? Karena praktisi zaman sekarang ini rata-rata sekolah ya. Seperti contohnya di padepokan saya ini. Saya kalau pasang susuk, saya kapsulkan itu. Jadi nanti kalau sudah meninggal dunia, itu nggak akan menjadi dampak negatif bagi si pemakai susuk ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut lagi ya. Ya, baik. Untuk masalah masuk padepokan ya, di sini saya melihat ada beberapa pertanyaan yang ingin diketahui dari yang ingin masuk belajar bersama saya. Jadi begini, kalian kalau mau belajar sama saya itu bebas ya. Saya di sini tidak pernah mengekang kalian. Begitu orang datang maharkan ilmu, sudah silakan. Saya tidak pernah menghubungi ya, menghubungi si murid. Kan kalau biasa umum ya, calon murid itu takut karena berguru itu pasti dihubungin terus sama gurunya kan. Nah, kalau saya di sini enggak ya. Makanya di sini awet ya, pemahar-pemahar yang bagus-bagus dan murid yang bagus-bagus awet di sini, kecuali mereka memiliki karakter yang nggak cocok dengan saya. Yang menurut saya mereka harus diusir ya. Baru mereka saya keluarkan. Tapi selama murid itu dia memang niat mau belajar dan memang ada jiwa seorang yang ingin berguru, maka saya baik-baik saja. Karena saya di sini tidak pernah memaksa. Misalnya kalian punya uang, kalian maharkan, oke lah saya ajarin. Tapi kalau misalnya kalian belum punya uang, ya nggak apa-apa. Itu karena justru malah bekaji yang step by step itu jadinya malah bagus. Ya, misalnya uang maharnya dihasilkan dari kelebihannya. Makanya saya katakan, maharkanlah segala sesuatu itu dari kelebihannya, bukan dari utang, bukan dari investasi atau unsur supaya kaya atau gimana, jangan ya. Tetapi pakailah uang itu yang lebih daripada uang makan kalian, lebih daripada ongkos. Nah, itu yang kalian gunakan. Atau misalnya kalian jajan, kalian sisihkan, ya sisihkan sedikit dari jajan kalian itu untuk pemaharan, itu malah jadinya bagus ya. Jadi seperti itu. Dan saya di sini tidak pernah, sekali lagi saya katakan, tidak pernah mengekang. Bahkan di padepokan saya ini ya, saya tidak memberikan kode khusus. Saya tidak memberikan aturan persaudaraan. Kenapa? Padepokan saya ini, kalau misalnya memang murid sudah bekaji sampai ke ilmu inti padepokan, ketika dia di luar sana ketemu saudara seperguruan dia tanpa harus ada kode khusus, mereka sudah tahu itu saudara mereka. Karena padepokan Maharatu Semesta ini memiliki kas tenaga dalam yang berbeda dibanding padepokan lain. Nah, jadi seperti itu ya. Terus yang kedua, saya tidak mengajarkan atau menanamkan yang namanya persaudaraan. Kan biasa kalau di organisasi lain atau misalnya padepokan-padepokan lain ada yang namanya persaudaraan kan. Kalau di sini enggak. Kenapa demikian? Saya menurunkan ilmu supaya kalian itu tidak membelakangi keluarga kalian, khususnya keluarga kandung kalian. Karena yang namanya persaudaraan organisasi itu berbeda dengan saudara kandung. Kalau ada di luar sana perguruan silat atau organisasi apapun itu, silat spiritual, yang mengatakan bahwa persaudaraan melebihi daripada saudara kandung, itu hoax ya. Itu berlaku bagi orang yang perantau. Tetapi fakta secara nyata, keluarga kandung kalianlah tempat kalian pulang. Bahkan
Bukti ya, ada yang sudah nggak punya keluarga sama sekali, hidup sebatang kara aja, mau bekaji ilmu sama saya supaya bisa terhubung dengan korin-korin keluarganya. Nah, itu bukti fakta bahwa seburuk-buruknya, sesusah-susahnya, kalian tetap lari kepada keluarga kandung. Dan saya nggak mau kalau misalnya saya menanamkan persaudaraan kepada PMS, nanti persaudaraan itu kalian akan salah gunakan. Yang pertama, biasanya persaudaraan itu akan hadir ketika kalian butuh tenaga untuk berkelahi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian nanti pasti akan gunakan sisi persaudaraan itu untuk sarana pelancar hutang piutang. Dan ini bukanlah ajaran dari saya, ya. Ini bukan didikan saya. Akhirnya nanti kalian tidak fokus kepada didikan saya. Kalian fokus kepada aturan padepokan. Itu yang saya nggak mau. Saya ngajarin kalian itu supaya kalian layak turun gunung, menjadi seorang pendekar yang mandiri, bisa bermakna, berharga bagi keluarga kandung kalian. Jangan sampai nanti ketika saya memberikan aturan persaudaraan kepada kalian, kalian membelakangi keluarga kalian, bahkan ibu kandung kalian sendiri enggan naik ke rumah kalian karena karakter kalian. Karena saya tidak ingin, terus terang ya, saya tidak ingin menanamkan kesombongan di hati murid-murid saya lantaran karena udah sakti, udah merasa bekaji sama saya nggak mau, ya. Jadi seperti itu untuk dipahami. Saya rasa itu aja ya, dari saya, Rudra Mahadewa, selaku pimpinan Padepokan Maharatu Semesta. Dan doa saya menyertai seluruh murid-murid saya. Saya tidak ragu dengan keberadaan murid saya di tengah masyarakat, khususnya murid saya yang sudah bekaji ilmu saya, memiliki ilmu kas PMS. Karena saya tahu bagaimana murid saya di lapangan. Ilmu itu nanti yang akan membimbing dan menuntun kalian. Makanya dikatakan berbeda ya kalau misalnya ada orang ngaku-ngaku saya muridnya Nyai Kembang katanya. Tetapi di sosial media statusnya aja membahas masalah sekte, ya. Terus karakternya aja brutal. Cara dia praktek di lapangan aja, di pekerjaan aja dibenci orang, itu bukan murid saya. Walaupun dia mengaku dia murid saya, tapi dia belum bekaji ilmu kas Padepokan Maharatu Semesta. Murid di sini lumayan banyak untuk saat ini karena memang Padepokan saya baru membangun. Tetapi bisa dibedakan mana murid yang memang sudah memegang ilmu kas PMS dari saya, mana yang belum, ya. Jadi seperti itu untuk dipahami. Di sini saya panjang lebar untuk menjawab pertanyaan murid ya. Saya nggak baca sepenuhnya tapi saya tahu maksudnya, ya. Jadi seperti itu. Oke, saya rasa sampai di sini dulu. Semoga Anda diberkati dan semoga Anda banyak rezeki ya. Terima kasih sudah follow akun saya. Dan kalau mau memaharkan silahkan chat saja. Salam Rahayu.